Hai guys, selamat datang di Division. Kali ini Division mau bawain alur cerita bergenre dark fantasy lagi nih guys. Anime ini berjudul Made in Abyss. Anime yang rilis pada tahun 2017 ini bercerita tentang petualangan gadis bernama Riko yang bercita-cita ingin menjadi penjelajah ke dalam lubang raksasa yang disebut dengan dunia bawah Abyss. Nah, bagi kalian yang menyukai konten seperti ini, bisa tolong support Division ya dengan subscribe dan like-nya. So, let's begin! Di awal cerita, diperlihatkan seorang gadis bernama Riko bersama temannya sedang mencari artefak di sebuah lubang raksasa, yakni menyerupai tambang yang tidak diketahui kedalamannya bernama Abyss. Di tengah perjalanan, teman Riko bernama Ned diserang oleh monster yang seharusnya tidak mungkin berada di kedalaman itu. Ned yang tidak sadarkan diri hampir dimakan. Namun ketika Riko mengetahui itu, Riko segera meniup peluitnya untuk mengalihkan perhatian sang monster. Alhasil, Riko pun kini menjadi target monster. Ketika tepat hampir diserang, tiba-tiba Riko berhasil diselamatkan berkat cahaya dahsyat yang tiba-tiba muncul dan menghantam makhluk tersebut. Riko pun terselamatkan. Bingung dengan apa yang telah menyelamatkannya, Riko beranjak dan mengamati apa yang sedang terjadi. Tak jauh dari lokasinya, Riko menemukan sebuah robot yang menyerupai anak laki-laki yang ternyata telah menyelamatkan nyawanya yang tak sadarkan diri. Riko sangat bahagia lantaran petualangan mereka mencari artefak membawa penemuan baru. Riko berniat membawanya ke tempat ia tinggal seraya merahasiakan keberadaan anak robot itu dari orang lain. Riko tinggal di sebuah panti asuhan bernama Balcero, di mana di sana terdapat seorang ketua yang mungkin bisa dikatakan sebagai kepala panti, serta seorang asistennya yang mereka sebut dengan istilah leader. Dari sini kita mengetahui bahwa anak-anak yang berada di panti tersebut harus mencari artefak dari kedalaman Abyss guna menunjang kebutuhan hidup panti asuhan. Setiap anak diberi satu peluit yang menandakan bahwa mereka adalah anak panti tersebut. Oh ya guys, jadi peluit ini memiliki beberapa warna, di mana setiap warna menyimbolkan tingkat keahlian dari penjelajah Abyss itu sendiri. Di tingkat terendah ada peluit merah dan di tingkat tertinggi adalah peluit putih. Beralih ke Rek, anak robot yang menyelamatkan Riko. Setelah Riko berhasil menyelundupkan Rek ke dalam panti asuhan, Riko bersama temannya mencoba menyadarkan Rek yang tidak sadarkan diri. Mereka menggunakan listrik dan mengejutkannya. Alhasil Rek pun sadar, namun berkat hal ini seluruh listrik di panti asuhan menjadi padam. Hal ini membuat leader marah dan segera menemui Riko. Sadar bahwa Riko tidak bisa terus menyembunyikan Rek, alhasil mereka menyusun strategi dengan menjadikan Rek salah satu penjelajah Abyss. Atau dengan kata lain, Rek dimasukkan ke dalam panti asuhan itu ya guys. Hal ini pun berhasil. Rek berhasil menjadi salah satu anggota panti asuhan. Seiring berjalannya waktu, Rek mulai terbiasa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, pada suatu hari setelah perjalanan 10 tahun, penjelajah peluit putih kembali dan disambut oleh masyarakat. Riko yang mendengar hal itu dengan antusias mengajak Rek untuk melihat mereka. Ketika sampai di sana, orang-orang berbisik bahwa salah satu anggota peluit putih tidak kembali. Dan ternyata anggota peluit putih yang tidak kembali itu merupakan ibu dari Riko yang bernama Laiza. Anggota peluit putih yang berhasil kembali memberikan peluit putih peninggalan Laiza kepada Riko. Riko yang mendengar hal itu hanya terlihat terkejut. Namun ia tidak merasa sedih karena ia tidak pernah bertemu dengan ibunya. Selain peluit, ternyata Laiza juga memberikan dokumen yang di dalamnya berisikan gambar-gambar aneh di mana salah satu gambar itu sangat mirip dengan Rek. Riko yang ditemani Rek pada saat itu terkejut dan mencoba mencari tahu lebih dalam dengan mengamati setiap dokumen itu. Hingga pada akhirnya mereka menemukan secari kertas berisi pesan dengan tulisan "Aku menunggumu di alam bawah". Bermodalkan surat itu, Riko memutuskan untuk masuk ke dalam lapisan Abyss paling bawah dengan harapan menemui ibunya. Begitu juga dengan Rek yang ingin melindungi Riko sekaligus mencari tahu kebenaran mengenai dirinya. Mereka pun menyusun strategi dan menuju Abyss bagian bawah. Perjalanan mereka pun dimulai. Rek memanfaatkan kemampuan tangan yang bisa memanjang untuk terus menuruni kedalaman Abyss.
Lapisan pertama dan kedua berhasil mereka lewati meskipun banyak hal yang perlu mereka hadapi. Selain itu, beberapa cuplikan ingatan Rex mulai muncul dan beberapa kekuatan Rex mulai diperlihatkan ketika sedang menyelamatkan Rico. Mereka pun berhasil sampai di perkemahan penjelajah. Mereka bertemu dengan Ozen yang pada awalnya digambarkan dengan sosok perempuan yang dingin dan jahat. Seakan ingin melukai bahkan membunuh mereka nih guys. Namun ternyata Ozen banyak memberikan pelajaran dan latihan bertahan hidup sebagai bekal agar mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka ke dunia bawah Abysse. Oh ya guys, Ozen ini merupakan penjelajah dengan fluid putih atau penjelajah tertinggi yang berhasil masuk dan keluar dari kedalaman Abysse. Ozen juga merupakan guru dari Laiza. Ozen menceritakan berbagai macam rahasia yang hanya diketahui oleh pihak fluid putih kepada Rico dan Rex. Selain itu, Ozen juga membenarkan bahwa ada kemungkinan ibunya memang menunggu mereka di dunia bawah Abysse. Tekad mereka untuk menjelajahi dunia bawah Abysse semakin tinggi. Mereka melanjutkan perjalanan hingga ke dalam lapisan keempat. Di sini mereka semakin banyak menemui kesulitan. Mereka juga harus menghadapi berbagai monster yang cukup sulit untuk dikalahkan. Salah satu monster yang dinamakan sebagai bola penusuk berhasil memojokkan mereka. Di sini tangan Rico harus terluka karena terkena serangan dari monster itu. Rex yang bingung tidak memiliki cara lain selain membawa Rico ke atas. Namun Rico harus mengalami kutukan Abysse, yakni berupa tekanan tinggi yang mampu membuat Rico mengalami perdarahan di tubuhnya. Keadaan Rico semakin memburuk. Tangan yang terkena serangan membengkak dan seluruh tubuh Rico mengeluarkan darah. Melihat kondisi ini, Rex semakin bingung dan sedih. Rico di sisa kesadarannya menyuruh Rex untuk memotong tangannya agar racun yang masuk ke dalam tubuh Rico tidak menyebar. Dengan berat hati, Rex mencoba memotong tangan Rico. Di saat hendak memotong, Rex menyadari bahwa Rico tidak lagi bernafas. Hal ini membuat Rex putus asa dan menangis. Namun di tengah keputusasaannya muncullah penjelajah gua bernama Nanachi atau sebutan lainnya adalah si roh terkutuk. Nanachi mengatakan bahwa Rico masih belum mati dan ia bersedia membantu mereka. Kini Rico sedang berada dalam perawatan Nanachi. Adegan berganti menceritakan kehidupan serta masa lalu Nanachi. Di episode terakhir terungkap mengapa Nanachi memiliki wujud aneh, yakni manusia namun menyerupai hewan. Ternyata Nanachi merupakan kelinci percobaan oleh para peluit putih demi menguak misteri kedalaman Abysse. Diketahui ternyata oknum para peluit putih mencoba mengirim para kelinci percobaan itu ke dalam dunia bawah Abysse dan melihat reaksi yang terjadi apabila manusia ke sana. Dan apa dampak yang akan dihasilkan jika manusia itu berhasil kembali ke lapisan di atasnya. Nah, dari percobaan itu terlihat bahwa ketika manusia diturunkan ke dalam lapisan ke-6 tidak memiliki dampak apapun. Namun, dampak baru akan terjadi ketika manusia itu ingin kembali ke lapisan atasnya. Hal itu menyebabkan manusia yang kembali akan mati karena melawan tekanan ketika naik ke atas. Selain itu, sekalinya manusia itu berhasil kembali ke lapisan di atasnya, manusia itu akan berevolusi menjadi makhluk lain, atau dengan kata lain, manusia yang kembali akan kehilangan sisi kemanusiaannya. Nanachi tidak sendirian, ia bersama dengan temannya bernama Mitty. Tidak seberuntung Nanachi, Mitty berhasil hidup namun ia harus terkurung di dalam wujud aneh dan abadi. Ia hanya bisa dimusnahkan dengan tembakan api seperti yang bisa dikeluarkan oleh tangan Rex. Meskipun belum sadar, namun keadaan Rico membaik. Rex yang melihat itu merasa sangat berterima kasih dengan Nanachi dan mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun untuk membalas kebaikan Nanachi. Tanpa disangka, Nanachi menyuruh Rex untuk membunuh Mitty. Hal itu ia lakukan karena Mitty terlihat sangat menderita terperangkap dalam wujud itu. Selain itu, Nanachi telah mencoba berbagai cara untuk membunuhnya. Namun itu sama sekali tidak membunuh Mitty, melainkan makin menyakiti dirinya. Menjelaskan hal itu, Rex menyetujui untuk membunuh Mitty. Keesokan harinya Rico sudah terbangun. Hal itu membuat Rex sangat bahagia. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka ke dalam dunia bawah Abysse. Melihat Nanachi yang sekarang hidup tanpa siapapun, Rico memujuk Nanachi untuk ikut bersama mereka. Nanachi menyetujui dan mereka pun bersiap dan menyusun rencana untuk melanjutkan perjalanan mereka.
Nah guys, berbagai misteri cerita anime ini masih sangat sedikit sekali terkuak. Selain itu, perjalanan Riko untuk menemui ibunya di dunia bawah ABC juga masih terus berlanjut. Oke deh, sekian alur cerita dari Divi-jun. Oh iya guys, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Terima kasih, see you in the next video.